Dan itulah yang menjadi gambaran kepada seluruh umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan. Kasih pengampunan ini penting dan perlu untuk dilakukan. Pelajaran firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Bunyi firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Firman Tuhan kali ini berbicara tentang pengampunan. Apa itu pengampunan? Pengampunan adalah bagaimana kita mau memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan pengampunan ini merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh setiap manusia. Ketika ia sudah dilukai, perasaannya sudah terhianati, dia sangat sulit untuk melupakan kesalahan orang terhadap dirinya. Alkitab selalu menekankan dalam firman Tuhan mengenai kasih, apalagi kasih pengampunan. Kita semua sebagai orang-orang percaya tentunya sudah tahu bahwa kita ini ada semua karena pengampunan Tuhan. Bahkan tidak sebatas sampai di sini saja, sampai pada kehidupan yang kekal pun Tuhan menjamin kehidupan kita karena kita sudah diampuni dari segala dosa kita. Sekarang kita berbicara tentang kehidupan sesama kita manusia yang ada di muka bumi ini. Persoalan dan permasalahan pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan kita, entah dalam lingkungan keluarga kita maupun dalam lingkungan sekitar kita. Rasa sakit hati itu biasa dialami oleh manusia. Kenapa biasa dialami oleh manusia? Karena jelas kita ini punya hati dan perasaan. Sejauh mana kita bisa merasa kita disakiti atau dilukai, tergantung bagaimana pola pikir kita dan menanggapi situasi keadaan yang sedang kita alami. Gambaran pengampunan Kristus di atas kayu salib mengajarkan kepada umat manusia untuk bisa juga mengampuni. Karena sebenarnya sifat dari manusia pun sangat sulit untuk mengampuni. Kata-kata Tuhan Yesus yang paling terkenal di Alkitab, kita sering dengar bahwa ketika ia disalibkan, ia berkata bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itulah yang menjadi gambaran kepada seluruh umat-umat Tuhan atau anak-anak Tuhan. Kasih pengampunan ini penting dan perlu untuk dilakukan. Terlebih, hal ini harus menjadi prinsip setiap orang percaya. Memang mengampuni itu tidaklah mudah, tetapi senantiasa kita harus mengingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita mempunyai hati yang rela terbuka untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena Allah lebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi yang harus menjadi perenungan bagi setiap manusia atau anak-anak Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jawaban yang pertama, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Sekalipun hal ini hal yang berat, tetapi kita harus selalu mengingat bahwa pengampunan yang Tuhan lakukan itu adalah pengampunan yang luar biasa. Tuhan saja yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, bisa mengampuni orang-orang yang berdosa. Siapakah kita? Hanya seorang manusia biasa, terbuat dari debu tanah, lantas kita tidak bisa mengampuni orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang melukai hati kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengampuni, karena hal ini merupakan perintah daripada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-17 berkata, "Ini perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Artinya, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita saja belum mengampuni orang tersebut? Dengan kita mengampuni orang-orang yang melukai hati kita, artinya kita melakukan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ingat,
mengapa kita harus mengampuni? Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan wajib dan harus melaksanakan setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan katakan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Belajar dari kisah Ayub ketika dia ditimpa dengan masalah dan pergumulan, ketika dia mulai putus asa di hadapan Tuhan, Ayub dipulihkan berlipat-lipat kali ganda ketika dia membuka hati untuk mengampuni sahabat-sahabatnya. Kalian bisa lihat dalam cerita Ayub bahwa sahabat-sahabat Ayub ini ketika dia ditimpa masalah malah menghakimi dan mengatakan Ayub ini berbuat dosa yang besar. Menjadi kunci Ayub diberkati luar biasa karena dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita diberkati. Berkat bukan hanya berbicara soal materi saja, tetapi kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang kita peroleh, ini pun adalah berkat yang daripada Tuhan. Tentu semua umat Tuhan berharap untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kunci supaya kita diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan mengampuni. Sekalipun ini hal yang sulit, tetapi harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mengampuni bukanlah soal hak kita mau mengampuni atau tidak, tetapi mengampuni adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.